Jadi kalau kita melihat ini, ada misalkan kecerdasan matematikanya di bawah garis merah, orang tua panik, anak saya tidak pintar, nauzubillah. Jadi ini hanya karena stimulus belum dilaksanakan kepada anak, sehingga kondisi saat ini yang bukan saat kondisi akhir, tapi perlu ada beberapa proses untuk meningkatkan kecerdasan ini. Next slide please. Nah ini untuk SMA, minta waktu sebentar. Yang dari SMA boleh angkat tangan? Baik, cukup banyak. Nanti mungkin Pak Pri di kelas selanjutnya ada NIR untuk menentukan jurusan. Karena next slide. Ini 2019 ya, saya yakin sudah naik. Pertanyaan lagi, mohon maaf. Siapa di antara Bapak Ibu yang salah jurusan kuliah? Saya pertama yang angkat tangan. Saya ambil kuliah bisnis manajemen tapi sekarang jadi guru. Banyak korban lah di sini, nggak usah angkat tangan. Nah, maka itu tidak ada NIR jurusan. Nanti mungkin bisa ditanyakan kembali kepada yayasan untuk nextnya kita bisa memunculkan hasil seperti tadi, mungkin back satu. Nah ini adalah saran untuk mengambil jurusan supaya tidak salah. Baik, tapi dengan NIR ini, NIR kecerdasan, kita juga mengetahui passion anak kita, bakat anak kita, sehingga kalau tidak dilaksanakan NIR jurusan, kita juga dapat gambaran kecerdasan dan passionnya. Next. Nah, ini kira-kira rumus untuk supaya anak kita tidak salah masuk perguruan tinggi. Yang pertama, kita sudah mengetahui minat dan bakat, sudah yang Bapak Ibu pegang. Step 1 selesai ya. Step 2, networking, lingkungan-lingkungan yang dipelajari sama anak, dia mau berkecimpung di lingkungan apa dan network apa. Lalu kebutuhan masa depan anak kita, lalu terakhir program jurusan. Next. Nah ini kembali lagi ke grafik dari SD sampai dengan SMA. Sekali lagi, kalau ada yang di bawah garis merah, jangan panik. Ini bukan hasil akhir. Ini bagian dari proses. Oke? Sekarang kita langsung bertanya kepada orang tua. Ada yang kecerdasan di bawah garis merah yang membuat worry. Angkat tangan. Ada yang khawatir? Silakan Bu. Mungkin ada yang bisa bantu dengan mic. Biar kita langsung workshop ya Pak Pri supaya langsung selesai. Terima kasih. Bunda, silakan. Silakan bertanya. Ada hasil sebelah kiri Pak? Ya. Hasil di bawah garis merah yang membuat worry. Kenapa? Silakan disampaikan Bu. Gak apa-apa Bu, sambil duduk gak apa-apa. Oke, ada lagi? Next. Silakan. Mau dia. Takut dia. Takut dia nyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari SMP Pak. Silakan. Sekian. Di sini untuk hasil risetnya di matematis sama musik yang di bawah kamera. Baik. Kira-kira Ibu melihat matematikanya rendah, panik nggak? Panik. Ya. Tidak ada masalah. Jadi matematika itu rendah bukan karena kondisi anaknya yang abadi, karena lingkungan anak yang belum memadai, belum memfasilitasi, atau pintu otak
anak kita yang dapat menerima materi dengan baik belum diketahui. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini bukan masalah, tapi ini adalah solusi. Kita tahu oke, setiap anak itu butuh ada matematika untuk kehidupannya, untuk bisa berpikir secara logis dan lain-lain. Maka itu kan ibu sekarang tahu, anaknya sekarang jadi subjek pendidikan, bukan objek. Jadi murid ini bukan sesuatu yang diajar, tapi kita belajar dari anak kita. Dari situ kita mengetahui oke, stimulus apa yang saya di rumah, sekolah, guru harus memberikan kepada anak saya untuk memantik kecerdasan matematikanya untuk naik. Oke? Jelas Bunda? Nah, dari situ kita akan mengetahui gaya belajarnya sesuai kecerdasan yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa, Bu? Yang paling tinggi di interpersonal, 5 di linguistik ya. Oke. Interpersonal berarti dia suka bergaul. Betul? Suka diskusi. Jadi kalau diberikan pelajaran matematika dengan cara menggunakan alat kecerdasan yang paling tinggi saat ini. Ayo duduk, teman-temannya ajak. Ini tolong bantu jelasin diskusi. Nah, dari situ pasti masuk materinya. Kecuali ceramah ila yaumil qiyamah enggak masuk. Ya kan? Nah, dari situ berarti MIR ini adalah solusi. Nah, saya yakin kelas 7 ya. Kelas 7 Pak. Saya yakin kalau diterapkan MIR dengan baik, Ibu bekerja sama sinergi dengan guru dan juga masyarakat lingkungan, teman-temannya, pasti di semester berikutnya atau next year naik. Karena kita memberikan stimulus dan proses terbaik sehingga dapat dicapai tujuan daripada pendidikan kita. Jelas Bunda? Terima kasih, tepuk tangan untuk Bunda. Nah, ini satu contoh cukup ya. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan guru-guru hebat di sini. Saya yakin bisa menjelaskan juga dengan baik. Next. Di dalam buku Semua Anak Bintang, misalkan anak kita kecerdasan interpersonalnya tinggi, berarti ini bagian biologis otak atau klaster yang bekerja dengan baik atau yang kuat. Bisa dibaca satu persatu ya. Next. Ini adalah pedoman gaya belajar Bu. Nanti dilihat di buku, nanti ada misalkan hasil ya. Kalau ada hasil di kolom bawah ada halaman sekian sampai dengan sekian dipelajari untuk mengetahui gaya belajar anak. Jadi ini anak saya pinternya besar, kuat. Maka gaya belajar apa anak saya miliki? Ini ada belajar dengan cara mengenal huruf. Ini yang gaya belajar untuk kecerdasan linguistik yang tinggi. Nanti ibu cari yang interpersonal tinggi, gaya belajarnya seperti apa. Ini yang buat matematis yang kuat, belajar berdasarkan contoh dengan menghitung angka dan lain-lain. Jadi cheat code-nya, pedomannya sudah ada. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Cukup jelas ya. Jadi di rumah dengan buku Semua Anak Bintang ini Bapak Ibu bisa melakukan proses belajar di rumah maupun di sekolah dengan baik. Nah, ini untuk guru, untuk sekolah. Nanti di sekolah akan dibagikan anak-anak kita sesuai dominan kecerdasannya masing-masing. Manfaat bermain dengan anak. Ini kembali lagi solusi daripada problem yang saya tanya di awal. Problemnya adalah siapa yang anaknya adiktif gadget atau OTW. Kalau masih OTW ini ada harapan. Nah, bermain meningkatkan kreativitas. Bapak Ibu mungkin tanya main apa ya? Dalam buku ini banyak sekali saran. Ada barcode, tinggal diklik nanti muncul di YouTube contoh-contoh permainan. Yang punya masalah
Komunikasi dengan anak, solusi. Bermain memantik bakat terpendam, bermain menjaga keharmonisan keluarga, penting sekali. Bermain mempunyai nilai karakter adalah terapi untuk kondisi cemas, takut atau depresi. Jadi anak orang tua bermain dengan anak juga dapat manfaat yang luar biasa. Sepakat? Nah, maka itu kita kembali lagi ke masa kecil kita yang belum ada makhluk kotak ini, yang kita selalu melakukan aktivitas di rumah atau bermain dengan orang tua. Kembali kita hidupkan dalam keluarga kita, dan insya Allah kita akan melihat manfaatnya luar biasa. Nah, ini sangat penting, paradigma baru kecerdasan. Jadi saya harap Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, keluar dari ruangan ini, kita sudah punya keyakinan bahwa kecerdasan itu tidak bisa dinilai dari hasil tes, nilai raport merah langsung vonis bodoh. Alhamdulillah. Baik, ini paradigmanya tidak dapat dilihat dari angka tes. Kebiasaan kreatif dan kemampuan problem solving itu mempengaruhi kecerdasan. Jadi marilah kita mengajak anak-anak kita untuk problem solving, menyelesaikan masalah. Kalau ada problem di sekolah, pulang pasti ngeluh, mama, papa, teman aku begini-begini, jangan langsung di cut off, di barrier, diajak duduk. Ayo, punya masalah apa? Tidak langsung intervensi, datang ke sekolah, bapak guru itu. Nah, kita coba anak kita ajarkan pelan-pelan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Biasanya itu bukan problem, itu sebuah hal yang kecil terjadi di blow up menjadi drama. Apalagi yang punya putri di SMA, di SMP, ini problem yang kita hadapi. Saya sebagai seorang guru paham betul. Nah, maka itu orang tua itu memahami bahwa ini proses yang sangat krusial, sangat penting dalam proses pendidikan anak kita adalah mengajak